Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang solusi plasenta atau lepasnya ari-ari sebelum waktunya yang seharusnya. Jangan di skip, ikuti terus sampai selesai. Salam sehat, sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas solusi plasenta atau biasanya dibahasakan dengan ari-arinya lepas sebelum waktunya. Nah, yang dimaksud dengan sebelum waktunya di sini di mana? Jadi namanya ari-ari plasenta itu harusnya dia akan lepas setelah bayi itu lahir. Jadi kalau lepasnya sebelum bayi itu lahir, sebelum janin itu lahir, maka inilah yang disebut solusi plasenta atau plasenta lepas sebelum waktunya. Nah, kok bisa lepas sebelum waktunya ari-ari ini? Ya tentu ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Antara lain satu, misalnya tekanan darah tinggi pada ibunya. Terus kemudian adanya trauma. Nah, ini kalau di Indonesia yang sangat sering terjadi adalah dua ini. Karena tekanan darah tinggi pada ibunya ketika hamil dan karena adanya trauma. Trauma apa? Diurut-urut perutnya. Jadi ketika diurut-urut, nah ketika kena plasentanya, kena ari-arinya, diurutnya kena ari-arinya, maka sebagian dia akan terlepas. Nah, ini ada, Anda bisa lihat di sini nih ya. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya. Terus penyebab yang lain adalah kehamilan kembar. Jadi jangan senang-senang dengan kehamilan kembar. Ini saya sudah pernah bahas bahwa kehamilan kembar sebenarnya merupakan salah satu komplikasi kehamilan. Nah, kehamilan kembar kalau sampai ari-arinya ini lepas sebagian, terjadilah komplikasi juga yang namanya solusi plasenta. Nah, penyebab berikutnya adanya misalnya tumor, biasanya yang sering miom ya, tumor. Jadi kalau ini rahim ada miomnya di situ, kemudian plasentanya dia nempel di bagian yang ada tumornya itu. Ketika dia rahimnya meregang, maka akan berpotensi terjadinya lepasnya sebagian atau seluruhnya dari ari-ari atau plasenta ini. Nah, itulah penyebab-penyebab yang sering, tapi ada penyebab-penyebab yang lain juga yang meskipun tidak terlalu sering tapi juga bisa mempengaruhi. Apa itu? Salah satunya adalah merokok, penggunaan obat-obat narkotika, penggunaan obat-obatan yang lainnya yang mengandung morfin. Itu bisa juga jadi narkotika nggak selalu morfin ya, tetapi kalau misalnya penggunaan ganja dan sebagainya itu bukan selalu morfin, tetapi kalau morfin ya morfin gitu, morfin dan turunannya. Terus kemudian yang juga bisa ini adalah karena pasien terkena asap rokok atau asap-asap polutan yang lain, bisa asap dari misalnya pabrik-pabrik di sekitar kita atau yang lain-lain. Selain penyebab-penyebab yang tadi saya sebutkan, tetapi juga ada beberapa faktor yang mempermudah bisa terjadinya solusi plasenta atau plasenta lepas sebelum waktunya. Misalnya, usia ibu saat hamil kurang dari 20 atau lebih dari 35. Yang kedua adalah bisa karena ketuban pecah sebelum waktunya dan tidak ditangani dengan baik, terutama kalau ketubannya sampai berhari-hari pecahnya. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko untuk terjadinya solusi plasenta ini.
pertanyaannya adalah ketika kita sudah pernah mengalami solusio plasenta ini atau hari-hari lepas sebelum waktunya ini, apakah kondisi ini akan berulang di kehamilan berikutnya? Jawabannya tergantung penyebabnya. Ya. Kalau misalnya penyebabnya seperti yang saya cerita tadi, ada tumornya, ya tumornya ini yang bisa menyebabkan dia berulang. Kalau misalnya penyebabnya karena hipertensi, maka kemungkinan berulangnya bisa sampai 25%. Tetapi kalau penyebabnya karena trauma, misalnya diurut-urut atau kecelakaan dan sebagainya, maka belum tentu terjadi perulangan ini. Jadi belum tentu pada kehamilan berikutnya terjadi berulang solusio plasentanya. Oleh karena itu, ketika Anda mendapatkan solusio plasenta, berkonsultasilah dengan dokter apa penyebabnya. Sehingga kalau memang penyebabnya karena tumor, tumornya dihilangkan dulu, baru Anda berusaha untuk hamil lagi. Hal ini ditujukan supaya tidak berulang. Kalau penyebabnya karena asap rokok, maka berhentilah merokok. Kalau penyebabnya karena polusi di sekitar kita, nah ini yang agak susah. Nggak mungkin saya suruh, Bu, beli rumah di tempat baru, tidak semudah itu. Tetapi mungkin penggunaan masker untuk polutan, jadi masker itu ada macam-macam ya, ada masker medis, ada masker untuk polusi dan sebagainya. Nah, penggunaan masker untuk polusi inilah yang dianjurkan mungkin. Nah, tapi juga harus dipikirkan juga untuk mengungsi. Kenapa? Ya nggak mungkin kita pakai masker untuk polusi ini selama 24 jam. Bagaimana kita bisa mewaspadai sebagai orang awam, kita bisa jangan-jangan saya terjadi solusio plasenta atau plasentanya lepas nih. Nah, kita sebagai masyarakat awam yang penting adalah gejala awalnya kita waspadai. Contohnya bagaimana? Contohnya, kok gerakan bayi saya berkurang? Ya. Kok saya ada keluar darah dengan disertai rasa nyeri? Biasanya perdarahan dari jalan lahir ini disertai rasa nyeri pada solusio plasenta. Hal ini berbeda dengan plasenta previa. Masih ingat yang video kami yang lalu ini ya, tentang plasenta previa. Anda bisa lihat di situ. Jadi kalau plasenta previa perdarahannya tanpa disertai rasa nyeri dan biasanya makin lama makin banyak. Kalau pada solusio plasenta ini perdarahannya biasanya tidak terlalu banyak, tapi kondisi kita, lemesnya kita itu kok lebih lemes daripada perdarahan cuman flek-flek, tapi kok saya kondisinya badannya lemes dan sebagainya, nyerinya kok hebat. Nah, ini kemungkinan arahnya ke solusio plasenta atau plasenta lepas sebelum waktunya. Jadi ingat ya, komplikasi yang bisa ditimbulkan pada solusio plasenta ini terutama adalah pada ibunya adalah menyebabkan perdarahan dan menyebabkan shock. Shock yang saya maksud bukan, waduh shock aku dapat nilai jelek, bukan seperti itu shock psikologis. Tetapi shock yang saya maksud adalah penurunan kondisi ibunya karena darah yang keluar itu kelihatannya sedikit, tetapi di dalam rahim dia numpuk. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Ini kalau plasenta previa, ya, jadi perdarahannya sekian, jadi sesuai kondisi kondisi orangnya sesuai dengan pasiennya ini, kondisinya sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Tetapi kalau solusio plasenta perdarahannya itu yang banyak di sini nih. Nah, jadi di dalam rahimnya perdarahannya banyak, yang keluar hanya sedikit. Nah, oleh karena itu dia biasanya perdarahannya sedikit tapi kok saya lemes ya. Nah, ini perdarahannya sedikit kok tapi nyerinya hebat ya. Perdarahannya kok sedikit flek-flek aja tapi gerakan bayi saya kok kurang ya. Nah, ini jangan-jangan Anda mengalami solusio plasenta ini. Seperti penyakit-penyakit lainnya juga, solusio plasenta ini ada gradingnya. Jadi mulai grade 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau grade 0 itu karena yang lepas sedikit, maka biasanya tidak akan menimbulkan gangguan pada ibu dan janinnya. Nah, kalau grade 1 ini mulai kita harus hati-hati karena bisa menimbulkan gangguan pada janinnya. Nah, grade 2 dan grade 3 biasanya janinnya sudah sangat terganggu dan ibunya juga mulai sudah
terganggu. Oleh karena itu, bila Anda mengalami kecurigaan, maka cepatlah berkonsultasi dengan dokter. Apakah perlu dilahirkan sekarang karena membahayakan dua-duanya, atau masih bisa kita tunggu sampai umur kehamilan yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah solusio plasenta atau plasentanya lepas sebelum waktunya, apa yang harus kita lakukan? Satu, konsultasilah. Anda termasuk grade yang mana? 0, 1, 2, atau 3. Kalau grade 2 dan 3 sebaiknya segera dilahirkan. Tapi kalau grade 1 maka biasanya kita masih bisa menunggu. Tetapi kadang-kadang perlu dirawat di rumah sakit, kadang-kadang tidak. Nah, ini Anda perlu konsultasi sama dokternya. Gimana? Kira-kira saya perlu nggak untuk dirawat inap? Kira-kira saya masih bisa rawat jalan dengan atensi khusus, dengan perhatian khusus. Nah, itulah kira-kira penanganan untuk solusi plasenta. Nah, solusi plasenta bila bayinya masih, kalau grade 2 dan grade 3, maka kalau bayinya masih hidup, sesar lebih bagus. Karena dengan sesar bayinya langsung lahir. Tetapi bila sudah meninggal bayinya, maka justru masih ada kesempatan untuk dilahirkan spontan. Begitu kira-kira untuk penjelasan untuk solusi plasenta kali ini. Kalau masih ada yang belum mengerti, jangan lupa komen di bawah. Salam sehat, sampai tua, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial, supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.